saudara-saudari, rekan-rekan imam, para biarawan-biarawati, kita tentu sudah tahu bahwa Bapa Suci kita Paus Fransiskus telah mengumumkan akan mengadakan sebuah sinode biasa para uskup di Roma pada bulan Oktober tahun 2023. Menariknya bahwa sinode ini sudah mulai diadakan persiapan pelaksanaan mulai dari bawah, mulai dari gereja-gereja lokal di seluruh dunia. Kita sudah terlibat di keuskupan kita, prosesnya sudah berjalan di paroki-paroki, di dekenat-dekenat. Tinggal saatnya nanti ada satu pertemuan bersama tingkat keuskupan melaksanakan harapan Bapa Suci Paus Fransiskus untuk mendapat sebanyak mungkin masukan, pengalaman-pengalaman, harapan-harapan dari umat seluruh dunia yang akan dibicarakan oleh para uskup di Roma pada bulan Oktober tahun depan 2023. Menarik juga bahwa tema yang dipilih adalah untuk gereja sinodal, berjalan bersama. Sinode artinya jalan bersama-sama. Untuk gereja sinodal, komunio atau persekutuan, partisipasi atau mengambil bagian, dan misi atau perutusan, tiga aspek penting dari kehidupan gereja yang diangkat untuk menjadi refleksi, menjadi perjuangan, menjadi cita-cita yang terus-menerus selama gereja ada di bumi ini, mewujudkan satu gereja sinodal yang komunio, yang bersekutu, yang berpartisipasi dan menjalankan misi. Hari ini secara istimewa, secara khusus kita merayakan syukur imamat para imam, pelayan-pelayan gereja. Tentu kita menyadari dalam diri para imam hadirnya kepemimpinan gereja, baik dalam diri Paus di Roma, para uskup, dan para imam, berjalan bersama-sama sebagai satu gereja sinodal yang komunio, yang bersekutu, yang berpartisipasi dan bermisi. Itu diwujudkan dengan sangat baik antara para pemimpin gereja dengan umat Tuhan. Kita berjalan bersama-sama dengan Paus di Roma, dengan para uskup dan juga para imam kita. Berjalan bersama-sama untuk apa? Pertama-tama Paus mengharapkan kita berjalan bersama-sama dengan mendengarkan Roh Kudus
apakah di tengah kesibukan dunia, di tengah begitu banyak aktivitas gereja, di tengah begitu banyak kegiatan-kegiatan yang kita rancang, ada kesempatan, ada kesadaran bahwa Roh Kudus yang selalu membimbing gereja itu dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dan juga dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup gereja, Roh Kudus setia membimbing. Dan Paus mengajak kita bahwa dalam perjalanan ini bersama kita mendengarkan Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Dalam bacaan kitab suci yang kita dengar tadi, baik kitab Nabi Yesaya dan Injil Santo Lukas tadi, ada satu penegasan yang bagi saya menarik dari Yesus sendiri, yang berkata ketika dia ada di bait suci, Roh Kudus ada padaku, oleh karena dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Roh Kudus ada padaku, oleh karena ia telah mengurapi aku. Refleksinya sangat jelas bahwa Yesus Kristus adalah orang yang terurapi oleh Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu tidak hanya mengurapi Tuhan lalu pergi, meninggalkan Yesus berjuang sendiri, menjalankan misi perutusan Bapa karena sudah diurapi, selesai tugas Roh Kudus. Tapi Yesus menegaskan Roh Kudus itu ada padaku. Tidak hanya mengurapi dan selesai, Roh itu tetap ada. Roh itulah yang membimbing. Roh itulah yang menyertai. Roh itulah yang menjiwai perutusan Tuhan. Maka Yesus menegaskan, Roh Kudus ada padaku, oleh karena dia telah mengurapi aku. Semua kita sudah diurapi lewat sakramen baptisan. Semua kita sudah diurapi oleh sakramen krisma. Para imam juga sudah diurapi oleh sakramen tabisan. Siapa yang mengurapi? Roh Kudus. Yang mengurapi kita, yang mengurapi para imam. Apakah setelah selesai mengurapi tugas Roh Kudus selesai dan dia pergi, lalu kita berjuang sendiri dalam hidup ini tanpa menyadari bahwa Roh itu ada, Roh itu tinggal, Roh itu bersama-sama dengan kita? Baik bahwa pada pagi hari ini kita tentu bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai dengan saat ini dan selama-lamanya Allah menghadirkan karunia imamat bagi gereja, bagi dunia, bahwa kita butuhkan imam, kita butuhkan para pemimpin gereja, kita membutuhkan para pelayan gereja yang diurapi, bahwa di tengah dunia kita dengan banyak persoalan, bahkan di dalam tengah situasi krisis, imamat tetap penting. Imamat kita butuhkan. Gereja membutuhkan para imam untuk menghadirkan
belas kasih, kerahiman, kemurahan, kebaikan Allah di tengah dunia ini. Kita mensyukuri karunia imamat itu, karena karunia imamat ini bukan diberikan kepada para imam untuk kepentingan pribadi, tapi itu adalah untuk gereja. Pelayanan hidup dan pelayanan mereka adalah untuk umat Allah. Kita mensyukurinya. Sekaligus pada perayaan pagi hari ini, kita mendoakan mereka, para imam, paus di Roma, para uskup kita doakan. Karena memang tidak mudah memimpin dan melayani tengah dunia yang penuh dengan banyak tantangan. Tapi kita semua menyadari apapun tantangan dan kesulitan, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, meninggalkan para imam, meninggalkan gereja. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itulah yang membimbing bagaimana kita tetap hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam komunio. Kita di Keuskupan sudah lama omong tentang komunio, KBG, komunitas umat basis, komunio, ciri hidup gereja yang penting, yang kita hidupi, yang kita jalankan di Keuskupan, di paroki-paroki melalui KBG, komunitas basis gerejawi. Tapi ingatlah kita, komunitas itu memang sudah ada banyak kemajuan, tapi tidak ada apa-apanya kalau tidak ada roh di sana. KBG kita akan mati, hidup enggan, mati juga enggan kalau tidak ada roh di sana. Harus memiliki roh. Roh itulah yang memberi nafas hidup bagi persekutuan, komunio. Persekutuan di dalam gereja, tentu saja untuk para imam, Bapak Suci juga memberi perhatian khusus. Ketika mengumumkan sinode ini, dia juga sapa para imam untuk menjadi contoh, menjadi teladan dalam kehidupan jemaat, kehidupan umat. Kalau berbicara tentang persekutuan, para imam juga harus mulai lebih dahulu. Bagaimana hidup sebagai satu persekutuan di dalam imamat, kerekanan, kolegialitas, kebersamaan dalam hidup para imam adalah contoh, teladan bagi persekutuan hidup umat Tuhan. Dan Paus melihat bahwa dunia banyak tantangan, para imam juga banyak berkorban. Dan dia mendorong untuk tetap setia, menghayati hidup imamat, juga menghayati kebersamaan, persekutuan, persaudaraan imamat itu. Kehidupan gereja di bawah bimbingan Roh Kudus juga mendorong partisipasi yang aktif. Berpartisipasi. Sudah banyak kita lakukan di dalam gereja kita, partisipasi umat, partisipasi awam sudah berjalan banyak. Tapi kita tingkatkan, kita kuatkan, kita kembangkan. Berpartisipasi di dalam hidup Kristus, berpartisipasi di dalam karya Tuhan. Kita mengambil bagian di dalam hidup dan karya Yesus Kristus di tengah dunia ini, berpartisipasi, dan kita bermisi membawa kabar baik. Oleh urapan Roh Kudus, kita membawa kabar baik
kepada orang-orang miskin. Siapa orang miskin? Semua kita orang miskin. Bukan hanya harta, miskin harta, tetapi ada kemiskinan rohani, miskin iman. Kita perlu juga menjadi pewarta kabar baik di dalam keluarga masing-masing, di dalam KBG, paroki, keuskupan dan masyarakat kita, menjalankan misi Yesus Kristus, membawa kabar baik, kabar sukacita kepada sesama di tengah dunia ini. Pada hari kita merayakan syukur imamat, kita baharui kembali spirit di dalam roh Kudus, menyadari kembali bahwa gereja kita, sebagaimana Yesus sendiri katakan, kuasa maut tidak akan menghancurkan karena didirikan di atas batu karang, dan di sana kekuatannya adalah datang dari Roh Kudus. Dengan merayakan perayaan pagi hari ini, pada saat kita memasuki Tri Hari Suci, sebentar malam sudah Kamis Putih perjamuan Tuhan, besok hari wafat Tuhan, sesudah itu hari kebangkitan, Tri Hari Suci. Pagi ini khusus untuk bersyukur kepada karunia imamat itu dan mendoakan para imam, Bapak Suci, para uskup kita di dalam hidup dan pelayanan mereka. Saya juga ingat dan mendoakan para imam kita yang ada di mana-mana. Ada yang sedang sakit, ada yang mungkin berada di dalam kesulitan-kesulitan. Kita berdoa bagi mereka supaya tetap tabah, tetap setia dalam hidup dan pelayanan sebagai imam Tuhan. Amin.